Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Ya Bapa, berkatilah kami, semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari tematik C, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan adalah proses menghancurkan atau melumatkan makanan dalam tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat dua jenis proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik merupakan pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi merupakan pencernaan makanan dengan bantuan enzim yang dapat mengubah zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Fungsi organ pencernaan manusia yaitu untuk menghancurkan makanan, menyerap zat-zat makanan, dan juga mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna dari dalam tubuh. Proses pencernaan manusia. Yang pertama, makanan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Lalu makanan yang sudah dihancurkan akan disalurkan ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan mengalami gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong yang dilakukan oleh dinding kerongkongan sehingga makanan dapat terdorong ke dalam lambung. Setelah itu, makanan yang sampai di lambung akan dicerna kembali dengan bantuan enzim, lalu dicerna oleh sari-sari makanan dan akan diserap oleh usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dibusukkan di dalam usus besar dengan bantuan bakteri, dan sisa-sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, apakah masih ingat cara membuat atau menyusun karangan? Ya, yang pertama kita harus menentukan topik atau tema, lalu membuat kerangka karangan. Setelah itu kita menyusun kalimat utama dan menyusun kalimat penjelas. Di sini ada contoh. Kita membuat temanya adalah sistem pencernaan manusia. Setelah itu kita membuat kerangka karangan. Kerangkanya yaitu arti proses pencernaan manusia. Setelah itu kita menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Contohnya kalimat utamanya adalah proses pencernaan adalah proses menghancurkan atau melumatkan makanan dalam tubuh. Nah, tidak lupa kita harus menentukan kalimat penjelas pertama, kalimat penjelas kedua, dan juga kalimat penjelas ketiga. Nah, di sini sudah menjadi sebuah paragraf. Ingat, kalimat pertama dalam paragraf selalu menjorok ke dalam, dan kalimat utama tidak harus berada di awal kalimat. Di sini contohnya ada di akhir kalimat. Jadi, proses pencernaan adalah proses menghancurkan atau melumatkan makanan dalam tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar sangat banyak. Yang pertama tentang proses pencernaan. Lalu jenis-jenis proses pencernaan ada mekanik dan juga kimiawi. Lalu anak-anak belajar tentang organ pencernaan dan juga fungsi organ pencernaan. Setelah itu mari kita berefleksi bersama. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Senang bukan? Apakah kamu sudah mengerti organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia? Nah, mari kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kiranya Kau berkati kami selalu Tuhan, apalagi dalam keadaan seperti ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Amin.